Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal mahraji. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Amin. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa siap. Siap berdoa. Siap. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, prestasi Bapak. Bismillah, Allahu Akbar. SDG Tawakal, religius, cerdas, berkarakter. Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini ada nggak temannya yang tidak masuk? Masuk ya. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya, biar bisa belajar bersama-sama di SDT Tawakal. Nah, teman-teman, biar kata seru, yuk nyanyikan salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saudaraku. Semoga kita senantiasa dalam rahmatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa dan tetap istiqomah. Salawat salam senantiasa tercurah pada junjungan agung Nabi Muhammad yang memberi pencerahan bagi umat. Semoga kita selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Selamat di mana teman-teman? Dunia akhirat. Semoga kita selamat di dunia akhirat. Selalu berdoa ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri kita, yuk kita nyanyikan bersama lagu Wajib Nasional.
yang berjudul Gugur Bunga ya, karena ini bulan November, bulan yang bersejarah ya teman-teman, di mana para pahlawan berguguran yang melawan penjajah. Gimana teman-teman? Di Surabaya yang diperingati sebagai apa? Hari Pahlawan. Baik, kita nyanyikan lagu Gugur Bunga bersama sama.
Demi kemerdekaan Indonesia rela mengorbankan jiwa dan raga, bahkan harta. Makanya kita harus bisa meneruskan perjuangan para pahlawan dengan belajar lebih giat. Teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa ya? Gaya pegas. Benda-benda yang elastis. Gaya pegas itu kemarin contohnya apa saja ya bendanya? Benda-benda yang elastis? Kalau pen contohnya di apa? Bermanfaat untuk membuat ya kasur ya seperti bed ya. Kemudian apa lagi? Pulpen. Banyak banget manfaat benda-benda bekas dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, teman-teman masih ingat apa yang kemarin kita pelajari. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, teman-teman nanti setelah belajar diharapkan bisa menganalisis manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin gaya bekas, hari ini tentang gaya gravitasi. Yang kedua, teman-teman nanti dapat membuktikan manfaat gaya gravitasi untuk membantu manusia dalam mengatasi rintangannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, diharapkan teman-teman bisa membuat produk yang kreatif ya, membuat produk yang kreatif yang memanfaatkan gaya gravitasi. Oke, next teman-teman. Nah, adapun teman-teman nanti yang akan dinilai di kelas ini, yang pertama ada penilaian sikap. Sikapnya teman-teman, apakah bisa bersih dengan disiplin, apakah teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dengan bertanggung jawab, tertib. Nah, itu nanti akan dinilai ya dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian yang kedua penilaian produk. Nah, teman-teman nanti akan membuat produk lagi seperti kemarin. Nah, produknya nanti akan diberikan penilaian apakah rapi, kreatif, seperti itu ya. Apakah bisa dibuktikan manfaatnya, bisa membuktikan di depan teman-temannya, gitu. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Teman-teman nanti ada tes dan tulis di mana teman-teman diberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara mandiri. Nah, setiap pekerjaan nanti ada waktunya. Apakah teman-teman bisa mengerjakan sesuai waktu atau tidak, seperti itu. Jadi semuanya akan diinuk nilai ya teman-teman. Siap untuk belajar? Siap, siap, yes, Allah. Baik teman-teman, tadi malam Bu Inuk sudah ngirim ya tentang tepuk apa? Tepuk gaya gravitasi. Sudah dibaca tepuk gaya gravitasi? Sudah. Kita coba yuk. Tepuk manfaat gaya gravitasi. Apa yang pertama? Ayo manfaatnya. Benda-benda Tidak melayang. Yang kedua, tepuk dulu. Benda-benda memiliki berat. Ketiga, Sebagai prinsip ilmu penerbangan. yang keempat, Menjaga bulan tetap pada orbitnya. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. bisa ya teman-teman? Kita coba ya. Tepuk manfaat gaya gravitasi. Benda-benda tidak melayang. Benda-benda memiliki berat. Sebagai prinsip ilmu penerbangan. Menjaga bulan tetap pada orbitnya. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke. Nah, tahukah teman-teman dari tepuk ini juga teman-teman akhirnya tahu apa saja manfaat gaya gravitasi, ya kan? Di dalam tepuk tadi sudah
sudah ada. Oke, next. Nah, teman-teman, ini ada cuplikan video lagi. Kita lihat yuk. Apa sih video ini? Kok kayak ada gambar dua orang ya? Apa ya isinya ya? Kita lihat dulu ya. Kita perhatikan dulu videonya ya. Kayaknya itu teman kita ya, siapa ya? Ya, teman kita di rumah bikin layang-layang bersama ayahnya. Pantai ya. Ambil bulu sebatang, buah sangat panjang. Ya, kura-kura ya, kura ya, dan kura-kura. Oke, sekilas saja videonya. Nah, tadi bikin apa teman-teman? Asik gak ya kira-kira? Kalau kita bikin layang-layang, mau bikin layang-layang? Mau. Oke, nanti kita bikin ya, mesin itu. Nah, teman-teman, tadi udah nonton video ya. Jangan dulu. Jangan mau tanya dulu nggak? Masih ada harta karun lagi. Nah, siapa nih yang mau cari harta karun? Ya. Oke, Mbak Selma silakan, Mbak Kenzi. Deng, 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 deng. Langsung cari aja. Tadi malam kan udah ada petunjuknya ya kan? Nah, ingat-ingat petunjuknya tadi malam gimana sih keluarnya ya? Teman-teman, apakah kalian melihat harta karun? Bantu Dora yuk. Dora mau cari harta karun. Melewati lembah, lewati lembah. Lewatin apa teman-teman? Siapa? Katakan kalau ke arah sana iya atau bukan? Katakan bukan. Bukan. Apakah di dalam meja? Bukan. Apakah di belakang papan? Bukan. Apakah dia berada di dekat lemari? Iya. Apakah di sini ya? Bukan. Lalu di mana teman-teman? Di situ. Ya, ketemu teman-teman. Ya, silakan dibuka harta karunnya ya. Apa saja isinya? Perlu cutter? Teman-teman. Iya. Cutter. Nah, ya. Cutter apa penting ya dibantu? Kuning saja, kuning saja. Ini saja. Nah, kenapa tadi? Pak, cutter apa penting? Ini sini apa ya? Kasih. Iya. Tuh, udah bisa. Oke, lihat dulu ya teman-teman. Teman-teman penasaran gak sih? Penasaran? Ini sepatu. Oh, bukan. Ini bernyanyi. Ami kayaknya. Sampai ya ke sini ya. Jeng-jeng. Kita mendapatkan kertas HPS. Terus, apa lagi? Bola karet. Dan juga kita juga dapat yang bola kertas. Oke, good. Oke, nah perintahnya langsung dari Bu nih. Nggak ada petunjuk di dalamnya. Oke, perintahnya yang pertama, silakan Mbak Kenji dan Mbak Jawa bola karetnya ditaruh dulu. Silakan dijatuhkan bersama-sama dengan ketinggian yang sama. Dijatuhkan bersama-sama. Nah, teman-teman mengamati ya yang di belakang. Nanti yang jatuh duluan yang mana? Oke, 1, 2, 3. Yang mana dulu teman-teman yang jatuh? Ada yang bola kertas jatuh lebih dulu daripada selembar kertas. Ya, sekarang dicoba yang jatuh lebih dulu tadi bola kertas. Sekarang dengan bola karet. Nah, bola kertas dengan bola karet. Ayo. Menurut kalian siapa yang jatuh duluan? Siapa ya kira-kira? Coba aja dulu. 1, 2, 3. Apa dulu? Karet. Nah, ini punya lagi satu lagi. Kalau bola kertas sama ini, kalau bola karet sama bola kertas kan bukan bola karet. Tapi kalau bola kasti sama bola kertas. Yuk.
Satu, Coba ya, dua, teman-teman. tiga. Pak Harun tadi ulangin. Teman-teman, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Enggak bareng. Jatuhannya pas hitungan ketiga ya. Oke. Teman-teman yang hitung ya. 1, 2, 3. Sebelah mana teman-teman? Sebelah kasih. Iya. Nah, baik teman-teman, silakan duduk. Terima kasih Mbak Jawa dan Mbak Kenzi sudah membantu. Iya. Nah, baik sekarang coba diperhatikan di sini ada berapa pertanyaan. Nah, mengapa benda-benda yang dilempar ke atas atau kembali ke tanah? Iya, ada gaya gravitasi. Yang kedua, apa pengaruh gaya gravitasi terhadap benda? Apa teman-teman? Benda-benda tidak melayang. Kemudian, apa manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman? Apa manfaatnya? Iya, betul. Benda tidak melayang dan memiliki berat. Kucap untuk Mbak Stella. Kamu kucap. Tidak berorigin obi. Kucap, 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 kucap. Ya, tadi mau temannya ternyata keliru untuk kucap ya. Oke, yang selanjutnya. Mengapa batu, bola, kertas, batunya tadi diganti bola karet ya? Karena batu berbahaya kalau di dalam kelas ya, nanti lantai bisa pecah. Makanya Rino ganti dengan bola karet. Kemudian, mengapa bola karet, bola kertas, dan selembar kertas jatuhnya kok nggak bareng ya? Kenapa ya? Kira-kira? Oh, karena memiliki berat yang berbeda. Tapi kalau bola kertas sama selembar kertas kan beratnya sama. Tapi kok nggak bareng jatuhnya? Kenapa kira-kira? Karena apa ya? Tadi sama-sama selembar kertas ya, cuma satunya dibentuk begini, ya satunya asal bentuk selembar. Nah, kenapa ya kok nggak bareng ya? Yang tahu? Karena apa? Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget? Ya, oke. Nah, bentuknya aja beda ya, luas permukaannya berbeda. Nah, jadi luas permukaan benda, berat benda, ya massa benda itu bukan berat benda ya, massa benda, luas permukaan benda itu. Kemudian ditambah gaya gesek udara, ya gaya gesek dengan udara itu bisa mempengaruhi gaya gravitasi. Mengapa tadi kok layang-layangnya Mas Vino tidak segera jatuh kok meliuk-liuk di udara? Nah, kenapa kira-kira tadi? Karena ya gaya gravitasi. Kok tidak cepat jatuh, ada gaya gravitasi. Karena ada gaya hambat dari angin, ya itu adalah gaya gesek yang membuat gaya gravitasinya terpengaruhi sehingga layang-layangnya tidak cepat jatuh. Kalau misalnya tidak ada gaya hambat di udara, terus layang-layang cuma dioncangke, pasti cepat jatuh, ya kan? Tetapi kalau ada masino kan narik-narik begini, nah akhirnya kan bertolak belakang dengan arah apa namanya? Arah angin, maka terjadi gaya gesek. Nah, itulah gaya hambatnya sehingga mempengaruhi gaya gravitasi layang-layang tidak cepat jatuh. Next. Nah, teman-teman, yuk sekarang kita bergabung dengan kelompoknya sesuai gaya belajarnya yang teman-teman sudah tuliskan kemarin. Silakan bergabung dengan kelompoknya. 1, 2, 3. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Nah,
Teman-teman, hari ini kita akan membuat produk ya. Kita akan buat produk yang tentunya lebih seru dari kemarin. Nah, kelompok visual membuat gambar layang-layang beserta penjelasannya seperti mading ini ya. Kelompok visual siap? Siap, siap. Yes, Allahu Akbar. Oke, semangat. Alat bahannya apa saja teman-teman? Coba sebutin. 1, Tas, 2, pensil, 3, tidur, 4, alat warna, 5, tulis, 6, garis, lagi, plastik, yes. Ya, udah cukup. Tuh. Oke, nah untuk kelompok auditori nanti menyimak video tentang layang-layang dan kaitannya dengan presentasi untuk dipresentasikan. Sudah bawa laptop? Oke, sudah ya. Alat-alatnya hanya untuk laptop aja ya, buku sama PowerPoint. Bisa laptop, bisa buku. Mas Rana udah bawa laptop. Oke, berarti kelompok auditori siap? siap, siap. Yes, Allahu Akbar. Oke, bagus, semangat. Nah, untuk kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik. Nanti teman-teman akan membuat layang-layang dari aktivitas, tusuk sate, alat pembahannya apa saja? 1, Kertas, 2, sate, 3, 4, 5, 6, 7, garis. Oke, dibikin saja sedikit ya teman-teman. Siap untuk berkarya. siap, siap. Yes, Allahu Akbar. Oke, tapi teman-teman, sebelum teman-teman bikin karyanya, yuk kita buat jadwalnya. Nah, akan Rino bagikan LKPD-nya, nanti membuat jadwal sesuai dengan LKPD kegiatan 1, di mana di situ sudah ada kolom-kolomnya ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengisi waktunya. Silakan dibuka LKPD-nya, ditulis nama kelompoknya, kemudian diisi kegiatan 1 ya. Nama ditulis. Dibuka LKPD kegiatan 1. Buat sekolahnya. Sudah dibikin LKPD-nya teman-teman? Sudah dibikin jadwalnya? Oke, sudah dibikin ya. Hari ini hari Sabtu tanggal berapa? 18. Sekarang jam 2 lebih 5. Siang hari harus tetap semangat ya teman-teman. Jamnya ada di sini ya teman-teman. Kelihatan jamnya? Tidak ya. Oke. Keluarkan ya. Nah, teman-teman, untuk membuat produknya 40 menit ya.
Sudah selesai jadwalnya? Iya. Ada yang sudah? Oke. Kelompok visual sudah selesai jadwal. Kelompok auditory sudah siap jadwalnya? Sudah. Oke. Kelompok visual, kelompok estetik jadwalnya sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang saatnya bikin produk. Yuk, kita bikin produknya sekreatif mungkin. Nah, kelompok auditor ini bisa klik-klik berikut ya untuk dilihat bersama-sama. Gunakan dan dilihat. Bikin produk yang sekreatif mungkin. Bersama gotong royong yang baik dengan teman-teman sekelompok ya. Perhatikan waktunya sesuai jadwal yang telah kalian buat. Kelompok auditori ini linknya bisa. Jadi ini sudah ya, teman-teman? Ya. Jalannya yang kuat ya.
Ada yang merasa kesulitan? Ya, baca aja ya. Bisa ini semuanya ya. Oke, lanjutkan kalau tidak ada kesulitan. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Belum. Kelompok kinestetik siap? Nah, kelompok auditori siap? Oke. Kelompok auditori bisa presentasi terlebih dahulu.
Yang keempat, lem kertas. Yang kelima, benang jahit atau wol. Dan yang keenam adalah penggaris. Dan cara membuatnya adalah yang pertama, membuat kerangka. Langkah pertama adalah membuat tanda salib dengan mengambil stik bambu sepanjang 50 cm dan letakkan pada stik sepanjang 60 cm sehingga membentuk tanda salib. Yang kedua, dekatkan kerangka. Dekatkan kedua stik bambu memakai benang atau lem. Pastikan kerangka telah direkatkan dengan baik. Untuk membuat kerangka, kembangkan dengan tepat. Hubungkan lem pada persilangan kedua stik dan tekan sehingga melekat erat dan tidak menggeser. Ketiga, hubungkan semua ujung kerangka. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan semua ujung kerangka dengan tali atau benang yang diikatkan pada bagian ujung kerangka. Pastikan tali atau benang terikat dengan pas. Ingat, jangan mengikat benang atau tali terlalu erat atau kencang untuk menghindari kerangka bengkok atau miring. Yang keempat, membuat rancangan alas layang-layang. Setelah kerangka telah dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat alas untuk kerangka. Membuat alas layang-layang dapat dilakukan dengan mudah. Cara pertamanya adalah meletakkan kerangka di atas plastik atau bahan yang ingin digunakan untuk menjadi alas kerangka layang. Selanjutnya, buatlah garis bayang yang akan digunakan untuk menjadi panduan nantinya. Yang kelima, potong alas yang telah dibuat. Setelah itu, buatlah garis bantu dengan jarak 10 cm dari garis yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, potong garis bantu tersebut hingga membentuk layang-layang. Yang keenam, dekatkan alas dengan kerangka. Langkah selanjutnya adalah dengan merekatkan alas yang telah dibuat dengan kerangka bambu tersebut. Lipat singkiran layar pada kerangka dan rekatkan sampai kuat menggunakan. Yang ketujuh, memasang benang layang-layang. Siapkan benang dengan panjang minimal 50 cm agar dapat menerbangkan layang-layang. Selanjutnya, buatlah lubang kecil di persis di antara pertemuan kedua bambu memakai gunting atau alat pemotong. Setelah lubang dibuat, tariklah satu ujung benang melalui lubang dan ikatkan dengan erat pada titik pertemuan kedua bambu. Benang-benang pun telah siap. Yang ke-8, ekor layang-layang. Jika bagian layang-layang telah selesai dibuat, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan membuatkan sisa bahan untuk alat untuk memperindah layang-layang. Cara membuat adalah gunting bahan sesuai keinginan dan sambung ekor ke ujung bawah kerangka dengan cara melanjutkan beberapa simpul sebelum mengikatnya dengan kuat. Yang ke-9, hias layang-layang. Ketika layang-layang telah selesai dibuat, hiaslah layang-layang tersebut dengan cara mewarnai menggunakan pewarna atau membuat pola menarik sesuai dengan keinginan. Yang ke-10, uji coba layang-layang. Langkah terakhir adalah mencoba menerbangkan layang-layang yang telah dibuat. Apabila tidak terjadi masalah, maka layang-layang pun sudah bisa dimainkan. Begitulah cara membuat layang-layang, teman-teman. Selamat mencoba. Oke, jadi teman-teman, kami dari kelompok tutoris sudah mempresentasikan cara membuat layang-layang, dan kami juga sudah memberanikan diri untuk maju. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk hebat dong buat kelompok auditori yang sudah berani maju duluan. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Ya, tepuk hebat bukan tepuk sibuk ya. Oke.
kasih lipat dulu sebelum pembakaran. Oke nih, untuk yang berani maju terlebih dahulu sama. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Bagi loh, mana tepuk tangannya teman-teman? Oke. Mau mana lagi yang sudah siap presentasi? Mau mana lagi nih? Kelompok kinestetik siap? Oh, bikin kelompok visual siap? Belum. Maksudnya belum. Ada berapa? Ya, yuk, kelompok estetik silahkan. Siapa yang mau presentasi? Oke, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya dan Mbak Betty akan mempresentasikan tentang cara membuat layangan beserta alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah kertas lunak, tusuk sate, benang, dan lakban, atau jarum, dan juga benang. Cara membuatnya adalah pertama, ini di sini saya mempunyai tusuk sate. Nah, tusuk satenya ini yang ini dipotong sedikit biar tidak apa ya namanya, tidak terlalu panjang. Nah, jadinya nanti kayak tanda salib atau tanda tangan gitu. Nah, setelah itu potong kertas ini atau kertas bekas dan samain sama ininya, apa namanya, ini layang-layangannya dulu, layang-layangnya. Nah, setelah itu ini diambil dulu ya teman-teman, biar kencang. Ini diikat menggunakan benang jahit.
Nah, setelah itu ini dua-duanya dilem menggunakan lem, bisa menggunakan cutter. Nah, tapi sebelum dilem ini digunting dulu, habis itu baru dilem. Nah, habis dilem ditempelin, di situ kalian bisa kasih biasan ya bentuknya, terus itu ini buat ini berbawa angin dan layang-layang pun jadi. Nah, teman-teman, kalau ini apa ya? Kalau kalian itu belum bisa cara membuatnya atau belum mendengarkan, kalian bisa tanya dulu atau lihat dari YouTube. Nah, sekian presentasi dari saya dan Mbak Kenzi. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Maaf jika sikapnya kita itu apa ya? Sikapnya rada itu juga kurang lengkap penjelasannya, dan yang terakhir suaranya spread. Nah, sekian presentasi dari Mbak Kenzi dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan ya teman-teman, keren ya. Kucil sudah bikin layang-layang unik ya. Dari apa tadi teman-teman? Dari tusuk sate sama plastik atau kertas. Bisa plastik, bisa kertas. Teman-teman udah keren banget ini. Oke. Nah, ucap untuk Mbak Zala, Mbak Kenzi dan juga teman-teman timnya ya, kelompoknya. Nah, yang udah berani maju nih ada rewardnya dari Ibu Ino. Ini untuk Mbak Zahwa yang sudah berani maju dan sudah berani menjelaskan kepada Mbak Kenzi. Tepuk tangan, kasih apa namanya? Kasih tepuk hebat dulu ya sebelum ke belakang. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol hebat. Oke, teman-teman, silakan Mbak Zahwa dan Mbak Kenzi kembali ke tempat duduknya. Boleh dibawa. Oke, selanjutnya kelompok visual siap. Siap. Oke, silakan kelompok visual untuk transformasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya berharap semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Hari ini saya dan Mbak Nata akan mempresentasikan tentang membuat layang-layang. Nah, yang bahan-bahannya kita tuh untuk membuat layang-layang seperti ini, kita tuh membutuhkan bahan-bahan yang lumayan banyak. Nah, yang alatnya adalah ada pisau dan gunting. Bahannya ada kertas minyak, bambu, benang atau tali, dan lem. Ini semua bisa dibuat layang-layang berkreasi seperti ini. Jenis layang-layang itu ada banyak sekali. Jadi nggak harus bikin yang biasa-biasa aja. Cara membuat layang-layang yaitu langkah pertama adalah membuat tanda salib dengan mengambil stik bambu sepanjang 50 cm dan letakkan pada stik sepanjang 60 cm sehingga membentuk tanda salib. 2. Lekatkan kedua stik bambu memakai benang atau lem. Pastikan kerangka telah dilekatkan dengan baik.
Untuk membuat kerangka terpasang dengan kokoh, bukan lem pada persilangan kedua stiker tetap sehingga terlepas erat dan tidak geser. Dan langkah selanjutnya adalah menghubungkan semua ujung kerangka dengan tali atau benang yang diikatkan pada bagian ujung kerangka. Pastikan tali atau benang terikat dengan pas. Ingat, jangan mengikat benang atau tali terlalu erat atau kencang untuk menghindari kerangka belok atau mundur. 4. Setelah kerangka telah dibuat, langkah berikutnya adalah membuat alas untuk kerangka. Membuat alas layang-layang dapat dilakukan dengan mudah. Cara pertama adalah meletakkan kerangka di atas plastik atau bahan yang ingin digunakan untuk menjadi alas dari layang-layang. Selanjutnya, buat garis bayang yang akan digunakan untuk menjadi panduan cantiknya. 5. Setelah itu, buatlah garis bantu dengan jarak 10 cm dari garis yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, potong garis bantu tersebut hingga membentuk layang-layang. 6. Langkah selanjutnya adalah dengan merekatkan alas yang telah dibuat dengan kerangka bantu tersebut. Lipat pinggiran layar pada kerangka dan rekatkan sampai puas dengan baik. 7. Siapkan benang dengan panjang minimal 50 cm agar dapat menempelkan layang-layang. Selanjutnya, buatlah lubang kecil persis di atas pertemuan kedua bantu memakai gunting atau alat pemotong. Setelah lubang dibuat, tariklah satu ujung benang melalui lubang dan ikatkan dengan erat pada titik pertemuan kedua bantu. Benang telah siap. 8. Jika bagian layang-layang telah selesai dibuat, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan sisa bahan untuk alas untuk mempermudah layang-layang. Cara membuatnya adalah pilih bahan sesuai keinginan. Sambung ekor ke ujung bawah kerangka dengan cara memilihkan beberapa siklus sebelum mengikatnya dengan kuat. 9. Ketika layang-layang telah selesai dibuat, biasalah layang-layang tersebut dengan cara mewarnai menggunakan pewarna atau membuat pewarna sesuai dengan keinginan. 10. Langkah terakhir adalah mencoba menegakkan layang-layang yang telah dibuat. Apabila tidak bersama, maka layang-layang pun sudah bisa dimainkan. Itulah cara membuat layang-layang dari dahulu dengan baik. Selamat mencoba. Jika kalian masih tidak bisa membuat layang-layang, kita bantu rekan kelas ya. Semoga pertanyaan ini bermanfaat. Sekian dari presentasi kami berdua. Ada kurang lebih mengatakan dan semoga kalian bisa membuat layang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian untuk kelompok visual akhirnya jadi juga ya. Dan teman-teman, karena kelompok visual sudah ada yang berani maju nih, yang berani maju daripada Ibu dan Ibu Ino, untuk Mbak Nasmin, untuk Mbak Nara, sama-sama. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu, tepuk hebat.
Membuat segala benda memiliki berat. Membuat segala benda memiliki berat. Jadi beda ya teman-teman, ketika kita berada di bumi dengan berada di bulan. Kalau di bulan kita nggak ada beratnya, melayang-layang. Ketika di air juga ya susah untuk menginjak ke dasarannya. Sehingga dengan adanya gravitasi di bumi kita bisa menginjak tanah dengan mudah, ya kan? Yang ketiga apa teman-teman? Sebagai sarana olahraga dan hiburan. Oke, sebagai sarana olahraga dan hiburan. Yang keempat? Sebagai prinsip ilmu. Sebagai prinsip dasar ilmu penerbangan. Sehingga ada ya orang Indonesia yang hebat membuat pesawat terbang. Siapa dia? Iya, B.J. Habibie yang luar biasa. Meskipun beliau sudah meninggal, tetapi jasanya itu masih dikenang ya, manusia jenius dari Indonesia yang sangat luar biasa. Siapa mau jadi seperti B.J. Habibie? Iya, mau semuanya ya, jadi pinter, hebat ya. Nanti kalian bisa meneruskan kehebatan beliau ya. Oke, selanjutnya yang terakhir apa fungsinya teman-teman? Apa manfaatnya teman-teman? Menjaga agar bulan tetap pada orbitnya. Menjaga agar bulan tetap pada orbitnya. Bayangin aja kalau bulan nggak ada pada orbitnya, kita nggak punya satelit lagi. Malam hari kita nggak bisa lihat bulan dong, ya kan? Oke, luar biasa teman-teman. 7 hari ini manfaatnya kalian sudah paham banget. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian
tadi ya teman-teman. Nah sekarang ada tugas rumah untuk kipasnya. Tugas rumahnya apa sih teman-teman? Membuat parasut mainan dari plastik, kertas, atau pesawat mainan dari kertas bekas. Nanti setelah itu ajak adiknya, ajak saudaranya untuk bermain parasut atau pesawat mainan. Siap dengan tugas rumahnya teman-teman? Siap, siap, yes, Allahu Akbar. Luar biasa. Oke, dicatat ya teman-teman untuk PR-nya biar nanti tidak lupa untuk mengerjakannya. Oke teman-teman, sudah dicatat? Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, karena kita tadi sudah berkreasi membuat layang-layang, maka yuk kita nyanyikan lagu bermain layang-layang. Yuk nyanyi sama-sama ya. Nah, oke. Bentar ya. Ya, siapa nih? Mas Indra ya? Sama Mas Yumi. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Coba, atau Mas Rade ya ini? Dia kayaknya yang suka layang-layang di kelas ini ya. Mas-mas kelompok ada ya, kelas sebelah ya. Kalau kelas kita kan putri semua ya. Kalau kelas sebelah kan mas-mas tuh suka banget ya main layang-layang. Ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ya kawan-kawan, kita bisa main layang-layang ke lapangan ya teman-teman. Ya. Siapa mau main layang-layang ke lapangan? Saya. Oke. Teman-teman, kita udah nyanyi, hati kita udah senang, masih semangat di jam yang terakhir ini. Teman-teman, alhamdulillah kita tutup yuk pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa penutup majelis.